Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Rizky. Pada kesempatan kali ini akan membahas topik mengenai memahami data melalui eksplorasi data. Topik ini merupakan topik bahasan di pertemuan keempat dan kelima pada mata kuliah Statistika dan Analisis Data. Adapun yang akan kita bahas pada topik kali ini meliputi apa itu eksplorasi data, eksplorasi kualitas data, eksplorasi pola sebaran data, eksplorasi perbandingan antar grup, dan eksplorasi hubungan antar peubah. Untuk 3 bahasan pertama akan kita bahas pada pertemuan keempat, sedangkan 2 bahasan yang terakhir akan kita bahas pada pertemuan kelima. Bahasan yang pertama mengenai apa itu eksplorasi data. Ada yang kenal beliau siapa? Jika sekarang Anda belum mengenalnya, tidak masalah. Mari kita berkenalan. Beliau adalah John Tukey, salah satu pakar statistika. Banyak sekali quote-quote beliau yang familiar atau yang terkenal. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas hal tersebut. Pada tahun 1960-an, John Tukey dari Universitas Princeton prihatin bahwa para statistisi terlalu menekankan pada analisis data yang kompleks dan mengabaikan cara yang lebih sederhana untuk memeriksa dan belajar dari data. Tukey mengembangkan metode deskriptif baru dengan judul Exploratory Data Analysis. Kenapa sih kita harus mengeksplorasi data dan apa itu eksplorasi data? Eksplorasi data adalah langkah awal sebelum analisis data dilakukan. Eksplorasi data dilakukan untuk lebih memahami karakteristik dari data. Eksplorasi data dilakukan dengan memvisualisasikan data. Penyajian data dalam bentuk tabel dan angka memang cukup bagus, tetapi akan sulit untuk memahami tren dan polanya. Komunikasi informasi tersebut akan jauh lebih mudah dalam bentuk grafik, chart, atau format visual lainnya. Salah satu bentuk visualisasi data adalah box plot. Melalui box plot, kita dapat melihat beberapa hal, yaitu melihat ukuran penyebaran dan pemusatan data, melihat ada atau tidaknya data pencilan, dan sebagai alat pembandingan sebaran 2 kelompok data atau lebih. Langkah teknis dalam membuat box plot adalah yang pertama, hitung statistik 5 serangkai, pagar dalam atas, dan pagar dalam bawah. Selanjutnya, identifikasi data. Jika ada data yang kurang dari pagar dalam bawah atau data lebih dari pagar dalam atas, maka data dikatakan memiliki pencilan. Selanjutnya adalah menggambarkan box plotnya. Kita menggambarkan kotak dengan batas H1 dan H3. Selanjutnya, jika tidak ada pencilan, maka tarik garis dari H1 sampai data terkecil, dan tarik garis dari H3 sampai data terbesar. Jika ada pencilan, maka tarik garis H1 atau H3 sampai data sebelum pencilan, dan pencilan digambarkan dengan asterik. Untuk memahami box plot bisa dilihat pada video berikut. Linknya nanti akan disajikan di deskripsi dan komentar pada link video ini. Selanjutnya, ini merupakan cara membuat box plot di Excel. Yang pertama, pilih seluruh data yang ingin dibuat, pilih menu Insert, klik panah kecil untuk See All Chart, pilih All Chart, pilih Box and Whisker, kemudian pilih OK, sehingga nanti akan muncul box plot sebagai berikut. Nah, ini hanya merupakan salah satu cara yang paling sederhana.
Anda mungkin dapat menemukan cara lain untuk membuat box plot di Excel. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut. Di sini penulis menu Insert, kemudian All Chart, tampilkan All Chart, kemudian pilih Box and Whisker, dan klik OK. Nah, jadinya akan seperti ini. Selanjutnya, visualisasi data yang lain yaitu dalam bentuk histogram. Melalui histogram, kita dapat melihat beberapa hal yaitu melihat ukuran penyebaran dan pemusatan data, melihat ada atau tidaknya data outlier, mendeteksi ada bimodus atau tidak. Untuk lebih memahami histogram, Anda bisa melihat video di link berikut. Link ini nanti juga akan ditampilkan di deskripsi. Berikut adalah langkah membuat histogram di Excel. Yang pertama, pilih seluruh data yang ingin dibuat histogram, pilih menu Insert, klik panah kecil untuk See All Chart, pilih All Chart, kemudian pilih histogram, pilih OK. Nah, maka akan muncul histogram sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat video berikut. Pilih seluruh datanya, kemudian Insert, kemudian See All Chart, kemudian tampilkan All Chart, pilih histogram, kemudian pilih OK. Nah, ini hanya salah satu cara untuk membuat histogram di Excel. Ada cara yang lain yang mungkin Anda bisa lakukan untuk membuat histogram di Excel. Nah, cara untuk melakukan eksplorasi data yang lainnya adalah dengan scatter plot atau diagram pencar. Scatter plot adalah grafik yang menggunakan titik untuk mewakili nilai dua peubah numerik yang berbeda. Seperti contoh di sini ada advertisement expenditure versus sales revenue. Ada dua peubah. Ya. Nah, kemudian posisi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan nilai untuk satu titik data. Scatter plot biasanya digunakan untuk mengamati hubungan antar variabel. Misalnya dalam suatu perusahaan ingin melihat hubungan antara pengeluaran untuk iklan, advertisement expenditure. Nah, ini sebagai X-nya, di sumbu X-nya nanti diukur dalam juta dolar dengan penerimaan melalui penjualan atau sales revenue, ini menjadi Y-nya, diukur dalam juta dolar juga. Nah, di sini datanya. Kemudian untuk memahami lebih tentang scatter plot, Anda dapat melihat video dengan link sebagai berikut. Berikut cara membuat scatter plot di Excel. Pilih dua set data yang ingin dibuat scatter plotnya. Kemudian pilih menu Insert. Klik panah kecil untuk Insert Scatter atau Bubble Chart. Kemudian pilih Scatter. Maka akan muncul scatter plot sebagai berikut. Untuk merubah sebagaimana halaman sebelumnya, itu diperlukan sedikit editing. Mari kita lihat bagaimana membuat scatter plot di Microsoft Excel. Pilih datanya, kemudian pilih menu Insert, kemudian klik panah kecil untuk Insert Scatter or Bubble Chart, pilih Scatter. Akan muncul scatter plot sebagai berikut. Nah, di sini editingnya. Masih proses editing. Kemudian kita berikan title. Kemudian axis-nya.
Nah, ini penting ya pemberian sumbu aksis agar kita tahu itu yang di X apa, yang di Y apa. Seperti itu. Baiklah, sekian dulu untuk sesi 1. Terima kasih.